Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, tanpa mempanjang kata mukadimah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang mengenai konsep validitas dan realitas beserta contoh. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama saya sebagai moderator bernama Salma Onisa dengan NIM 2204238. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Reni Marsalinda dengan NIM 22042291. Saya Asrizal dengan NIM 200420004. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya yang mana materi tersebut mengenai konsep validitas. Kepada Bang Asrizal dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan. Yang pertama itu pengertian validitas. Validitas berasal dari kata Latin validus yang berarti kuat. Pertama-tama, dua konsep validitas harus dibedakan, validitas penelitian dan validitas pengukuran. Menurut LAS tahun 2001, validitas penelitian dapat didefinisikan sebagai tingkat kebenaran atau keabsahan dari hasil penelitian. Kemudian nilai validitas penelitian didasarkan pada metode penelitian yang digunakan, keterwakilan sampel penelitian, dan karakteristik populasi asal sampel. Komponen dalam pengukuran validitas yaitu ada validitas isi, validitas muka, validitas konstruk, kemudian validitas kriteria. Kemudian yang kedua atau yang B itu konsep realibitas. Reabilitas berasal dari kata reliability, yaitu berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Kemudian reabilitas ukuran menyangkut seberapa jauh skor deviasi individu atau skor Z relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama atau tes yang ekuivalen. Kemudian konsep reabilitas dalam arti reabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah kekeliruan pengukuran. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Asrizal. Selanjutnya, materi selanjutnya mengenai contoh kasus validitas dan realitas yang akan dibawakan oleh Reni. Pada Reni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus validitas dan reabilitas. Yang pertama yaitu survei persepsi korupsi transparansi internasional. Dalam konteks validitas dan reliabilitas, Transparansi Internasional, sebuah organisasi non-pemerintah internasional, merilis Corruption Perception Index atau CPI setiap tahun untuk mengukur persepsi korupsi di berbagai negara. Data diperoleh dari berbagai sumber survei dan penilaian ahli. Yang kedua ada reabilitas. Pada tahun-tahun sebelumnya, Transparansi Internasional menghadapi kritik bahwa nilai CPI dari beberapa negara mengalami perubahan yang signifikan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Meskipun situasi korupsi sebenarnya di negara-negara tersebut tidak berubah drastis, perubahan yang besar ini menimbulkan pertanyaan tentang reliabilitas metode pengukuran yang digunakan. Selanjutnya, revisi metodologi agar hasil survei lebih konsisten. Ya, masalah reliabilitas ketidakstabilan hasil survei CPI dari tahun ke tahun, di mana negara yang dianggap mengalami peningkatan atau penurunan drastis dalam persepsi korupsinya ternyata tidak menunjukkan perubahan substansial dalam realitas. Solusi Transparansi Internasional memperbaiki metodologi survei, termasuk sumber data dan cara pengolahan hasil survei, untuk meningkatkan reliabilitas pengukuran. Selanjutnya ada validitas. Beberapa ahli mempertanyakan validitas dari CPI karena survei ini mengukur persepsi korupsi, bukan kejadian korupsi yang sebenarnya. Ada kemungkinan bahwa persepsi publik tidak selalu mencerminkan kenyataan di lapangan.
Solusi Transparansi Internasional menambahkan informasi tambahan dalam laporan CPI untuk memberikan konteks yang lebih jelas mengenai data yang digunakan, serta mengakui keterbatasan dari indeks persepsi tersebut. Masalah validitas CPI mungkin tidak valid sebagai ukuran nyata tingkat korupsi karena hanya mengukur persepsi bukan kejadian korupsi yang sebenarnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reni yang dapat kita simpulkan dari materi tersebut yang mana validitas dan reliabilitas merupakan dua konsep fundamental yang saling melengkapi. Validitas mengacu kepada sejauh mana suatu instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan konsistensi dan stabilitas hasil pengukuran. Pentingnya validitas terletak pada kemampuan instrumen untuk memberikan data yang akurat dan relevan yang mendukung kesimpulan penelitian. Sementara itu, reliabilitas memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan dapat dipercaya dan dapat diulang dengan hasil yang konsisten. Kedua konsep ini tidak hanya berlaku dalam konteks pengukuran kuantitatif, tapi juga relevan dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan valid dan reliable guna meningkatkan kualitas dan kredibilitas penelitian. Dengan memahami dan menerapkan kedua konsep ini secara tepat, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.